Gas, pada awal bulan November tahun 2022 ini muncul kabar buruk juga kabar baik tentang BBM di Indonesia. Setelah beberapa hari ke belakang, beberapa waktu ke belakang, saya merasakan bagaimana bagusnya kualitas dari bensin Vivoron 89. Sayangnya pada awal bulan November ini pemerintah mengeluarkan lagi surat edaran bahwa bensin dengan kadar RON di bawah 90 itu nggak boleh dijual lagi, guys. Dan mungkin itu menjadi kabar buruk bagi sebagian orang, tapi di luar itu semua ada kabar baik yang menarik dan bisa jadi solusi buat kita semua, guys. Simak terus videonya ya. Sampurasun, guys. Balik lagi sama saya Rider Fikun. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, kapanpun dan dimanapun kita berada, amin. Oke guys, jadi beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang itu saya udah mencoba dan merasakan bagaimana bagusnya kualitas dari bensin Vivoron 89 dibandingkan dengan bensin Pertalite yang ada dari Pertamina gitu guys, produk dari Pertamina. Sayangnya beberapa hari terakhir ini muncul dan ramai menjadi perbincangan tentang dilarangnya penjualan bensin dengan kadar RON di bawah 90, guys. Termasuk bensin Vivoron 89, guys. Dilansir oleh cnnindonesia.com, penghapusan BBM jenis RON 88 dan 89 tertuang dalam keputusan Menteri ESDM. Dalam keputusan tersebut, RON 88 atau premium dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai 1 Januari 2023. Penghapusan BBM jenis RON 88 dan RON 89 tersebut tertuang dalam keputusan Menteri ESDM nomor 245-MG.01-MEM-M-2022. Penghapusan BBM jenis RON di bawah 90 ini karena dianggap tidak layak lagi atau kotor. Kedepannya BBM yang dijual hanya dengan kadar oktan di 90 ke atas. Banyaknya tentang keluhan mengenai menurunnya kualitas dari Pertamina ini menjadi salah satu faktor kenapa orang-orang sibuk mencari solusi. Selain untuk meminimalisir pengeluaran sehari-harinya, masyarakat juga tentunya pengen menggunakan bahan bakar terbaik buat kendaraannya masing-masing, guys. Dan sebulan terakhir juga saya mengamati soal bensin motor saya, guys. Ya, gak munafik juga gitu ya. Ternyata kualitas dari produk selain Pertamina ini jauh lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan bensin dari Pertamina, guys. Ya mungkin isu ini udah muncul beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu, cuman yang jadi pertanyaannya itu kenapa di bulan sebelum November ini ke belakang itu masih dijual bebas gitu. Yang saya tahu sih di beberapa daerah terpencil juga masih dijual premium ya kalau nggak salah. Di beberapa daerah juga masih terjual premium gitu yang kadar RON-nya itu cuma 88. Hanya saja yang jadi pertanyaan saya itu kenapa pas rame-ramenya orang-orang membicarakan bensin Vivoron 89 ini malah muncul aturan tentang dihapusnya bensin dengan kadar RON di bawah 90 ya. Konyol juga sih anjir. Ya mungkin munculnya surat edaran ini menjadi salah satu kabar buruk bagi sebagian orang yang udah terlanjur terlanjur menikmati bensin Vivoron 89 gitu. Tapi ada salah satu kabar menarik, salah satu kabar baik yang muncul dari salah satu kompetitor yang menjual bensin juga, guys. Oke, lanjut. Jadi kabar baik itu muncul dari PT Shell Indonesia. PT Shell Indonesia atau apa gitu. Dari website resminya shell.co.id, PT Shell Indonesia ini mengumumkan secara resmi tentang penurunan harga dari setiap jenisnya, guys. Apakah bisa lebih irit, lebih enak dibanding dengan bensin sebelumnya? Oke, guys. Jadi sekarang kita rinci ya, bagaimana perbandingan harga antara bensin dari Pertamina, terus dari Vivo, terus dibandingkan dengan Shell. Mari kita lihat sama-sama, guys.
Jadi yang pertama itu ada pada bensin dengan kadar RON 90 guys. Nah, perusahaan pertama itu ya yang pasti Pertamina ya. Pertamina mengeluarkan produk Pertalite dengan kadar RON 90.000 itu dijual dengan harga 10.000 per liternya. Sedangkan kompetitornya hanya ada di perusahaan Vivo. Jadi Vivo mengeluarkan produk Vivo Revo 90 kalau nggak salah namanya itu. Vivo Revo 90 ini dijual dengan harga Rp12.600. Naiknya cukup jauh juga ya, Rp1.000. Kalau kemarin 89 itu, RON 89 itu 11.600, sekarang loncat jadi 12.600. Tapi kalau pada saat RON 89 itu jauh lebih irit sih dibandingkan dengan Pertalite yang harganya 10.000. Cuman nggak tahu nih, kalau misalkan RON 90 dengan harga 12.600 ini jatuhnya lebih irit apa enggak ya? Kita lihat nanti lagi guys. Oke guys, jadi untuk urutan yang kedua dengan bensin kadar RON 92 itu dari PT Pertamina ini menjual Pertamax, produk Pertamax seharga Rp13.900 guys. Jadi Pertamax Rp13.900, sedangkan dari Vivo mengeluarkan bensin dengan oktan yang sama 92 itu dijual dengan harga Rp14.100. Ini di sini ada gap cuman Rp200 ya. Jadi yang satu 13.900, yang satu lagi 14.100. Hanya saja PT Shell menurunkan harganya menjadi yang paling rendah di antara dua perusahaan tadi guys untuk RON 92. Jadi PT Shell itu mengeluarkan produk bensin dengan kadar RON 92 yang namanya Shell Super kalau nggak salah. Shell Super dijual dengan harga Rp13.500 guys. Nah, ini lebih irit nih. Apakah kualitasnya lebih bagus? Yang saya tahu sih yang dengar dari teman-teman yang lain sih katanya Shell jauh lebih bagus gitu guys. Udah lebih bagus, lebih murah juga. Apakah bakalan banyak orang yang pindah ke Shell gitu? RON 90 udah, RON 92 udah, sekarang beralih ke RON 95 guys. Nah, pada urutan ketiga yang menjual bensin dengan kadar RON 95 itu hanya ada dua perusahaan. Nah, di sini Pertamina nggak masuk nih guys. Jadi yang menjual bensin dengan kadar RON 95 itu hanya Vivo dengan Shell. Oke guys, jadi untuk yang pertama itu ada PT Shell Indonesia yang mengeluarkan produk bensin dengan kadar RON 95 dan dijual dengan harga Rp14.200, sekitar Rp14.200. Sedangkan pesaingnya itu ada pada Vivo Revo 95 yang dijual dengan harga Rp14.800-an, sekitar Rp14.800-an. Nah, di sini Pertamina nggak main nih di RON 95 ini. Jadi persaingan antara PT Shell sama Vivo ini, menurut kalian mana yang lebih bagus nih guys? Apakah Vivo ataukah Shell? Oke guys, untuk produk terakhir dengan kadar RON 98, perusahaan yang mengeluarkan produk dengan kadar RON 98 itu hanya ada dua guys. Jadi yang pertama itu ada Pertamina dengan produknya Pertamax Turbo. Pertamax Turbo ini dijual dengan harga Rp14.300, sekitar Rp14.300. Sedangkan kompetitornya PT Shell Indonesia mengeluarkan produk dengan nama V-Power Nitro 98 dan itu dijual dengan harga Rp14.500-an kalau nggak salah guys. Jadi hanya berbeda sedikit-sedikit nih antara 95 sama 98-nya guys. Jadi sampai sini menurut kalian lebih tertarik pada produk apa guys?
Oke guys, jadi itu semua tentang harga terbaru per 1 November 2022 tentang beberapa produk yang dikeluarkan oleh 3 perusahaan yang menjual bahan bakar, yaitu Pertamina, terus Vivo, juga Shell. Yang tadi saya sebutkan itu merupakan harga terbarunya ya per tanggal 1 November ya. Nah, untuk selanjutnya balik lagi ke pilihannya masing-masing gitu guys. Apakah kalian mau bertahan dengan produk yang lama dengan kualitas yang lama? Apakah kalian tertarik untuk berpindah ke produk lain dan mencoba untuk beralih ke perusahaan lain dan produk lain gitu guys. Hanya saja saya mau mengingatkan juga, sebenarnya kadar ron pada bensin itu berpengaruh pada mesin juga gitu. Jadi tergantung sama mesin motor kalian juga gitu. Kalau misalkan mesin motor kalian dengan kompresi di bawah 10 sih ya lebih baik ke Pertalite atau misalkan ke Vivo Revo gitu guys. Vivo Revo 90. Hanya saja kalau misalkan kompresi motor kalian di atas 10, mungkin di atas 9, berapa gitu, ya masuk 10 lah, ya kalian bisa mempertimbangkannya dengan menggunakan sel super atau misalkan Pertamax. Itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing guys. Apakah kalian mau berpindah atau masih mau mencoba-coba dulu nih guys, kayaknya lebih irit mana atau misalkan lebih hemat mana. Soalnya antara lebih murah nggak berarti lebih hemat, dan produk lebih mahal itu bukan berarti bakalan lebih boros. Buktinya pada video saya yang satu ini nih guys. Yang satu ini di sini nih. Di sini nih. Oke guys, jadi tadi itu semua mengenai harga bensin terbaru dari beberapa sumber ya. Dari beberapa sumber yang saya baca. Kalau misalkan kalian punya pandangan lain atau misalkan kalian punya asumsi lain tentang harga terbaru ini atau misalkan kualitas bensinnya masing-masing, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat selalu buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu gaskeun.